Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sahabat PNS semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Baik, pada kali ini di video ini saya hadir untuk menyampaikan informasi mengenai bagaimana perhitungan single salary gaji PNS tertinggi bisa capai 76 juta. Nah, ini perhitungannya seperti apa ya? Nah, mari kita simak supaya Bapak Ibu sahabat PNS bisa memahaminya. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup WA lainnya. Mari kita simak. Inilah perhitungan single salary gaji PNS tertinggi bisa Rp 76 juta. Nah, seperti apa hitungannya ya? Mari kita simak semuanya. Jakarta, CNBC Indonesia. Skema sistem penggajian tunggal atau single salary untuk PNS adalah menghapus komponen tunjangan-tunjangan yang ada selama ini. Dengan begitu PNS hanya menerima gaji pokok tetapi jumlahnya diperbesar. Hal ini terungkap dalam dokumen yang termuat dalam website Pemprov Sumbar Tertarik bertajuk Wacana Gaji Tunggal Single Salary Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian PNS hanya menerima gaji pokok, tetapi jumlahnya diperbesar. Dengan skema tersebut, tunjangan anak dan istri, tunjangan beras, tunjangan lain-lainnya sudah dimasukkan semua menjadi komponen gaji pokok. Khusus untuk tunjangan jabatan dan tunjangan fungsional, tetap diatur secara terpisah seperti saat ini. Jadi Bapak Ibu yang punya tunjangan jabatan ya, serta tunjangan fungsional itu akan terpisah ya. Namun untuk komponen gajinya akan dihitung sesuai dengan beban kerja, bobot, jabatan, dan capaian kinerja PNS. Perhitungan gaji sangat erat kaitannya dengan penilaian kinerja dan kesejahteraan pegawai. Sistem penggajian pegawai yang disesuaikan dengan risiko pekerjaan yang dilakukan akan menciptakan sistem penggajian yang adil. Ya, dikutip dari dokumen tersebut. Pembelakuan gaji tunggal ini diambil karena ring ya atau selisih gaji pokok PNS antar golongan terendah hingga tertinggi tidak terlalu jauh. Jadi yang selama ini gaji penggajiannya ya antara golongan yang tertinggi dan yang terendah itu bedanya tidak terlalu jauh ya, sehingga tidak ada rasa keadilan dalam arti pekerjaan yang berkinerja tinggi kemudian punya beban kerja yang lebih berat, tetapi bedanya dengan yang ringan ya, yang golongan ringan sedikit ya perbedaannya. Gaji pokok PNS berkisar antara 1,5 juta per bulan hingga 4,5 juta per bulan saat ini. Akibat selisih gaji pokok antar golongan yang berbedanya tidak terlalu jauh itu, PNS dianggap tidak tergerak untuk meningkatkan kinerjanya supaya bisa naik ke golongan selanjutnya. Jadi dengan selisih yang sedikit ini maka tidak akan memotivasi para PNS itu bisa naik pangkat ya, karena selisihnya sedikit. Padahal menurut dokumen ini ring gaji yang ideal kajian ini anggap idealnya terendah-rendahnya tertinggi dan terendah itu minimal 10 kali lipat. Nah, ini bedanya harusnya antara yang tertinggi dan terendah itu 10 kali lipat, sehingga ada keinginan untuk termotivasi untuk kenaikan kinerja ya, untuk kenaikan pangkat dan meningkatkan kinerjanya. Contohnya untuk PNS golongan tertinggi yang masuk grade 1 step 10 ya, gaji bersih itu minimal sekitar 5,4 juta.
Sedangkan PNS yang menempati grade 17 di step yang sama, maksimal bakal menerima penghasilan bersih hingga 57,2 juta. Nah ini bila diterapkan single salary ini pada grade 17 maka dapat 57,2 juta. Tiap grade atau step bakal meningkatkan besaran gaji dari hasil kinerja seseorang abdi negara atau PNS. Jadi sistem penggajian tidak lagi berdasarkan pangkat dan golongan, tetapi berdasarkan pada bobot dan grade setiap PNS. Berikut ini rincian perbedaan antara sistem penggajian PNS saat ini dengan single salary berdasarkan dokumen ya. 1. Sistem pangkat. Dalam sistem pangkat yang lama ya yang sekarang ini untuk menentukan besaran gaji terdiri dari yang paling rendah adalah juru muda dengan golongan 1 dan ruang A. Sementara itu pangkat baru terdiri dari jenjang pangkat jabatan pimpinan tinggi JPT 9 hingga 1 hingga 9 dan jabatan administrasi dan jabatan fungsional 1 sampai 15. Indeks gaji ya. Dengan adanya perubahan sistem pangkat itu, maka ada pemanfaatan indeks gaji PNS jenjang JPT eselon 2, eselon 1 dan kepala lembaga badan LPNK dengan indeks gaji mulai dari 8,595 sampai dengan 12,698. Kemudian tabel indeks gaji PNS jenjang jabatan administrasi JA dan jabatan fungsional JF dengan indeks gaji mulai dari 1,000 sampai dengan 7,162. Dengan indeks gaji tersebut, maka untuk JA1, JF1 besarannya menjadi 3,1 juta dengan yang tertinggi yaitu JA15, JF15 sebesar 22,2 juta. Sedangkan JPT 9 ya, terendah itu 26,64 juta dan JPT 1 yang tertinggi yaitu sebesar 39,36 juta rupiah ya. Tunjangan kinerja. Besaran tunjangan kinerja PNS adalah sebesar 5% dari gaji PNS dan sama pada setiap instansi pusat dan daerah. Dengan demikian, besaran JA1, JF1 sebesar 15.000 dengan yang tertinggi JA15, JF15 sebesar 1,11 juta. Sedangkan JPT 9 terendah 1,33 juta dan JPT 2 sebesar 1,96 juta. Tunjangan kemahalan. Tunjangan kinerja ada juga tambahan dari tunjangan kemahalan dalam single salary. Besarnya ya ditunjang dengan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing ini tunjangan kemahalan ya, bergantung pada daerah masing-masing. Besaran tunjangan kemahalan PNS pun disebutkan akan ditetapkan dengan peraturan presiden tentang penghasilan PNS. 5. Ada indeks kenaikan penghasilan. Khusus untuk jabatan administrasi dan JF jabatan fungsional ya, terdapat indeks kenaikan penghasilan sebagai faktor penambah gaji berdasarkan penilaian kinerja berdasarkan indikator P1 dan P10. Kenaikan penghasilan dari P1 ke P2 sampai ke P4 adalah 1 tahun berkinerja baik atau amat baik. Lalu kenaikan penghasilan dari P4 ke P5 sampai P7 adalah 2 tahun berkinerja baik atau amat baik. Dan kenaikan penghasilan dari P7 sampai P8 sampai P10 adalah 3 tahun berkinerja baik dan amat baik. Nah itu ya. Total penghasilan PNS dengan single salary itu seperti ini hitungannya.
Dokumen tentang single salary menyebutkan bahwa total gaji yang diterima PNS adalah sama dengan gaji plus tunjangan kinerja plus tunjangan kemahalan. Lalu bisa naik terus dengan adanya indeks kenaikan penghasilan. Dengan demikian ya, besaran JA1, JF1 totalnya sebesar 6.053.051 rupiah hingga 7.245.551. Nah ini yang terendah ya, JA1, JF1 itu sampai 6 juta sampai 7 juta. Nah yang tertinggi untuk JA15 dan JF15 sebesar 43.353.966 rupiah hingga 51.895.048 rupiah. Sedangkan JPT 9 ya, jabatan pimpinan tinggi ya, 9 terendahnya itu 54.024.759 hingga JPT 1 sebesar 76.864.263 rupiah. Ya ini untuk JPT 1 ya. Nah Bapak Ibu masuk kemana? Ya sudah diulas juga di video sebelumnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup WA lainnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.